Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali khusus dengan salah satu guru kita Ustaz Happy Andi Basani yang sudah hadir di studio. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Di penghujung kegiatan kajian ngabuburit online Bandung Lagi Albumnya. Ini adalah episode terakhir Ustaz. Tapi ceritanya tentang sejarah ya. Harusnya sejarah di awal Ustaz. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya Ustaz ya. Insya Allah tidak mengurangi ilmu yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Tentunya kita awali dengan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersilaturahmi. Allah memberikan kita usia yang dengan usia itu mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kinerja kita sebagai seorang khalifah untuk mengemban aman di muka bumi ini menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita sama-sama curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita curah limpahkan tersampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan selalu berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya sampai mau memisahkan kita dengan kehidupannya. Alhamdulillah sudah hadir di studio di tengah-tengah kita guru kita Ustaz Happy Andi Basani, dan kami ucapkan kepada para jamaah sekalian, ayah bunda dan teman-teman semua yang menyaksikan kajian ngabuburit online bersama Laj Al-Kunyan baik di Zoom, di Facebook, di Instagram, wah ini di YouTube juga, Masya Allah ya. Tapi platformnya beda-beda yang nyarinya. Ini Zoomnya Albunyan, itu IG Albunyan, ini Taklim Bogor. Kalau YouTube ada dua berarti. Dua akun ya. Ada Kalam TV sama GPD. Masya Allah. Jadi semakin banyak nih perangkat yang menyiarkan, mudah-mudahan juga semakin besar manfaat yang bisa ditebarkan. Insya Allah. Baik, para jamaah sekalian, teman-teman semua, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa menarik, dan memang ini harusnya di awal ini temanya untuk membangkitkan semangat kita dalam menjalankan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai seorang muslim, agar menimbulkan kebanggaan dalam diri kita. Karena ya disadari atau tidak sadar, hari ini tuh banyak anak-anak muda, khususnya generasi muda, yang dia tidak merasa bangga dengan keislamannya gitu. Dia tidak merasa bangga dengan agamanya gitu. Padahal agama Islam itu adalah agama yang sangat luar biasa yang patut kita banggakan, karena memang ya jelas kalau misalnya kita lihat dari sisi dalilnya juga agama yang diridhoi oleh Allah hanya satu kan, Islam kan. Kemudian dari sisi peradaban juga Islam dalam membangun peradaban dan lain sebagainya. Tapi ini ada satu problem ya hari ini, kenapa kemudian tidak muncul rasa bangga gitu, rasa bertanggung jawab kita sebagai seorang muslim tentunya dalam beragama. Nah, mudah-mudahan dari materi yang akan kita Ustaz nanti sampaikan share kepada kita bisa sedikit mengetahui tentang bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang muslim. Nah, insya Allah materinya ini hari ini keren banget, yaitu tentang sejarah. Ya, sejarah sebagai cermin untuk membangun masa depan. Karena olahraga ini tapi memang untuk membangkitkan semangat ya saudara, itu perlu ada yang namanya sejarah gitu ya. Jadi makanya kalau Bung Karno jangan pernah melupakan sejarah kan saudara. Karena memang sejarah itu bisa memacu kita untuk bersemangat. Bangsa yang besar gitu kan tentu punya sejarah yang besar. Dan itulah juga yang kemudian menjadikan rakyatnya menjadi besar gitu. Islam punya sejarah yang sangat panjang, punya sejarah yang besar, maka seharusnya setiap muslim yang memang dia menjalankan Islam dengan benar itu memiliki semangat yang besar, kemudian jiwa yang sangat kuat dan lain sebagainya. Oke, nanti akan dibahas oleh guru kita Ustaz David. Kalau gitu langsung aja. Oke. Tafadhol Ustaz. Iya. Terima kasih Kang Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Baik para pemirsa dimanapun berada, baik yang berada di studio Lembaga Amir Zakat Al-Bunyan, ada berapa orang ini? Saya ngitung nasi kotaknya ini untuk buka puasa. Baik yang berada di rumah masing-masing, di layar Kalam TV ya. Mana Kalam TV? Kalam TV ya. Zoom Kalam TV ya. Atau di gerakan Peduli Dakwah, ada Pak Atep di ujung sana yang mengendalikan monitornya ya. Kemudian teman-teman di Taklim Bogor di Facebook, dan ada Instagram ya. Ada Instagram juga teman-teman anak muda yang katanya sih sebagian besar yang mengisi itu anak muda. Betul. Dan saya juga termasuk punya akun Instagram, berarti masih muda juga. Oh, ya.
Jiwanya muda. Jiwa muda. Baik, kita hari ini tidak akan bicara tentang pemuda ya. Tapi sampaikan ketika kemarin kita akan bicara tentang sejarah ya. Ini penting ya, bukan karena saya hampir secara intens gitu ya menggeluti dunia sejarah ini mungkin hampir 20 tahun ya. Dari tahun 2000 ya sampai sekarang 2020 ya. Bahkan kalau ditarik lagi ke belakang mungkin dari kecil saya suka sejarah. Anak kampung gitu ya yang nggak punya Instagram. Nah, dulu kan tahun 80-an mana ada Instagram ya. Nggak ada IG ya, tidak disibukkan oleh YouTube ya, maka disibukkan dengan bacaan-bacaan buku-buku sejarah ya. Dimana kalau kita bicara tentang tema kita hari ini sejarah sebagai cermin gitu ya, sebagai kaca ya, untuk membangun masa depan, peradaban masa depan. Saya sering ibaratkan sejarah itu seperti kaca spion ya, dimana kalau kita bawa kendaraan itu sesekali kita harus nengok ke kaca spion, lihat ke belakang, kiri kanan atau mungkin yang kaca di depan untuk lihat ke belakang. Tapi jangan selalu ya, kita tetap harus berpandangan ke depan ya, dan sejarah itu sebagai patokan bagi kita, sebagai penyemangat bagi kita, karena ungkapan mengatakan siapa yang tidak kenal sejarahnya maka dia kehilangan ayahnya. Jadi orang yang tidak mengerti sejarahnya itu berarti dia sama dengan orang yang kehilangan ayah, tidak ada ayahnya. Karena itu bangsa Arab itu secara umum mereka sangat peduli dengan nasab, sangat peduli dengan nasab. Sampai Rasul SAW itu ketika memberikan nasihat kepada para jombloan, mana jombloan? Sini jombloan. Oh ini sedang menikah semua tadi. Enggak di sini di ujung. Oh di ujung sini di IG nih. Banyak kayaknya. Para jombloan itu kata Rasul apa ya? Tunkahul mar'atu li'arba'. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 hal. Selain di jamaliha karena kecantikannya, dan ini magnet pertama bagi para laki-laki, kecantikannya. Kemudian yang kedua adalah linasabiha, nasab, penting gitu ya. Kemudian baru limaliha dan kemudian di diniha. Walaupun penguncinya ada di din, agama gitu ya, tapi di antara pilihan-pilihan tersebut ada catatan nasab, ya, keturunannya ya, atau nasab ke atasnya dari siapa. Jadi sejarah itu penting. Dari sisi dalil-dalil syar'i juga demikian, kita melihat Al-Quran. Mestinya di tanggal sekarang sudah banyak yang khatam mestinya ya, Al-Quran ya. Sekarang sudah tanggal 28 masuk 29. Ada yang sudah khatam 2 kali, 3 kali barangkali. Apalagi di masa PSBB ini kita lebih banyak di rumah dan mestinya lebih banyak waktu berinteraksi dengan Al-Quran. Mestinya begitu Ustaz. Mestinya. Kalau kita lihat Al-Quran teman-teman sekalian, 30 juz itu ya, itu kontennya, isinya itu mayoritas sejarah, kisah. Kalau dibuat presentasi mungkin bisa sampai 60% atau mungkin lebih. Kandungan Al-Quran itu isinya adalah kisah-kisah. Qasas al-anbiya yang cerita para nabi, qasas al-awliya yang cerita para wali, orang-orang soleh ya. Kisah salihin ya, kisah atau mungkin kisah orang-orang durhaka. Ada Firaun, ada Haman, ada Qarun, ada siapa lagi? Ada Al-Quran banyak ya, kisah para nabi tadi ya. Bertebaran, bahkan beberapa surat itu namanya sejarah. Misalnya surat apa? Surat Yusuf kan cerita tentang Nabi Yusuf. Surat apa lagi? Ibrahim, surat Hud, surat Nuh, surat Yunus. Itu kan kisah tentang para nabi atau kisah Al-Anbiya, cerita para nabi, atau Al-Qasas. Ada surat namanya surat Al-Qasas. Kisah-kisah gitu ya. Jadi Al-Quran itu penuh dengan kisah, bertebaran kisah-kisah. Saya ingat waktu kecil dulu ada kisah 3 nabi ya, yang saya suka banget. Ya, pertama adalah kisah Nabi Yusuf. Nikmat itu ya, kalau baca cerita tentang Nabi Yusuf. Dan hunting ceritanya juga enak, karena terdapat dalam satu surat. Dari awal sampai akhir, udah itu nggak usah kemana-mana tuh ya. Yang kedua kisah Nabi Musa ya. Saya suka banget cerita Nabi Musa. Cuma ada kesulitan sendiri. Kalau kisah Nabi Yusuf itu full satu surat utuh,
Tapi Nabi Musa enggak, bertebaran. Jadi kayak kita main puzzle gitu kan. Ini awalnya di mana, terus nanti lanjut. Oh, enak gitu huntingnya gitu kan. Namanya anak kecil, jadi nggak ada kerjaan, gabut waktu kecil. Jadi nyari ini dari surah Al-Baqarah udah ketemu tuh cerita tentang Nabi Musa dengan yang sapi betina, itu kan cerita tentang Nabi Musa. Kemudian nanti ada cerita tentang Musa di surat Toha, ya. Awal surat Toha itu sudah bicara tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Lanjut ke surat apa lagi, Al-Kahfi, Musa dengan Nabi Khidir gitu ya. Surat Al-Qasas. Kemudian surat bertebaran cerita tentang Nabi Musa, ya, banyak. Barangkali di antara sekian banyak para nabi itu yang paling banyak kisahnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Satu lagi cerita Nabi yang saya suka banget, ya, teman sekalian, Nabi Sulaiman. Ini asyik. Jadi kisahnya dengan Ratu Bilqis, kisahnya dengan banyak bertebaran. Dan dalam surat An-Naml itu utuh cerita tentang Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Sulaiman, dan Nabi Musa. Dan belakangan ketika mulai suka sejarah, saya mengkomparasi 3 kisah ini dan luar biasa. Ada kesamaan satu sisi, dan di satu sisi juga ada perbedaan. Ya. Kesamaannya ada kisah tentang kisah romantisnya gitu ya. Nabi Musa romantisnya dengan siapa? Dengan 2 putri Madiannya yang dibantu ngambil air dari sumur ya. Itu kan menarik itu kisahnya. Jadi kalau di sinetron yang kita lihat kan tabrakan, kemudian handphonenya jatuh, kenalan gitu ya. Kalau ada Nabi Musa enggak ya? Dia dibantu, dan kemudian itu cerita Nabi Musa. Nabi Yusuf, wah itu lebih melegenda lagi kisah cinta Nabi Yusuf dengan Zulekha ya. Itu luar biasa. Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis ya. Jadi kalau dulu surat menyuratnya pakai burung hudhud perantaranya. Kalau sekarang ini sudah ada WA tuh ya. Jadi Nabi Sulaiman itu kirim WA ya, atau mungkin pakai video call gitu ya dengan Bilqis dengan gitu ya. Nah, jadi kisah-kisah ini menarik sekalian, bertebaran dalam banyak surat. Nah, hadis-hadis Nabi juga demikian. Bagaimana para ulama ketika menafsirkan surat-surat tersebut berdasarkan hadis-hadis yang isi tentang kisah ya. Tapi satu hal yang luar biasa teman sekalian, kalau kita lihat Al-Quran ya, bertebaran banyak kisah, dan ini penting bagi kita, dan ini inti dari belajar sejarah. Dia minus data Kang Rek. Sedikit. Nabi Musa kan banyak banget ceritanya. Tapi coba cek di Al-Quran, ada enggak tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Nabi Musa lahir? Itu enggak ada. Enggak ada. Siapakah ibu Nabi Musa? Enggak ada. Bapaknya enggak ada, saudara enggak ada. Artinya kisah, tapi Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak memuat data-data. Nabi Yusuf itu detail kisahnya. Tapi siapakah ibu Nabi Yusuf? Bahkan kalau saya tanyakan Reddy, siapakah wanita yang menggoda Nabi Yusuf menyebabkan dia terfitnah lalu masuk penjara? Ingat nggak cerita? Itu nama wanita siapa? Enggak ada juga. Ada dalam cerita, ada namanya Zulekha. Nah, Zulekha. Tapi di Al-Quran nggak ada. Iya, itu maksudnya. Nggak ada. Al-Quran cuma mengatakan Imro'atul Aziz. Betul. Namanya nggak ada. Kalaupun ada itu tafsiran dan penjelasan dari riwayat-riwayat. Kalau dalam kitab-kitab Perjanjian Baru dan mungkin Perjanjian Lama barangkali juga ada nama-nama saudara Nabi Yusuf yang 11 orang itu di Al-Quran. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja memaparkan kisah dan tidak menyebutkan data tempat tanggal lahir, karena inti dari belajar sejarah bukan menghafal tanggal-tanggal tersebut. Maka ini kesalahan kita kalau belajar sejarah dulu. Ingat waktu SD, kalau kita belajar sejarah lalu ujian, pertanyaannya gini, tanggal berapakah? Iya. Ya, pusing kita menghafal itu kan. Tanggal berapakah Pangeran Diponegoro ditangkap? Kapan? Bingung kita ya. Kita nggak pernah bahas kenapa dia melawan Belanda gitu kan. 1935 ya. Bisa habis maghrib. Jadi kapankah terjadi perang Padri gitu kan? Tuan Kirim Bondo. Saya ingat tuh 1825 sampai 1830 gitu kan. Pada maghrib. Ya tapi apa penyebabnya itu kita nggak pernah bahas. Betul. Jadi belajar sejarah hanya menghafal nama-nama, tempat tanggal lahir saja, tapi tidak mengambil spirit. Padahal inti dari belajar sejarah adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, mengambil uswah hasanah.
Karenanya jamaah sekalian, setelah membeberkan dengan detail kisah Nabi Yusuf, ya, di akhir-akhir surat Yusuf itu Allah Subhanahu Wa Taala memungkas cerita itu dengan kalimat begini, ya, terdapat dalam surat Yusuf ayat 111 kalau tidak salah, ya 111 kata Allah setelah bicara cerita Nabi Yusuf, dia bermimpi dibuang oleh saudaranya, dia menjadikan budak, lalu kemudian dijual di Mesir, kemudian difitnah dan seterusnya, rampung ketemu lagi dengan saudaranya, maka Allah katakan dalam Al-Quran surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Nah, jadi Allah ingin mengatakan dalam kisah-kisah yang tadi itu yang harus kita ambil apa? Ibrah. Jadi inti belajar sejarah itu sekalian adalah mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, dalam Rasul sendiri ada uswah. Baik, ini inti dari belajar sejarah, ya. Kita kembali ke spirit awal tentang sejarah ini terdapat dalam surat Al-Hasyr, ya. Ini surat Al-Hasyr yang disebutkan oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat banyak yang hafal, ya, karena sering diulang-ulang sejarahnya. Tapi bagaimana kita mengambil spiritnya itu penting. Allah mengatakan laqad kana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ya. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah jiwa, ya, melihat, memperhatikan, ya. Nafsun ma qaddamat, apa yang telah dilaksanakan, ya. Lighad, ya, untuk besok, ya. Masa lalu untuk besok. Kendati demikian, kalau kita lihat tafsiran para ulama salaf, ulama klasik, ya, sebagian dari mereka menafsirkan maqaddamat lighad ini maksudnya dunia. Apa yang telah kita lakukan di dunia untuk persiapan akhirat. Tapi kalau kita tarik lebih luas lagi dan lebih fleksibel lagi, bisa jadi makna ayat ini, wallahu a'lam, hendaklah kita perhatikan sejarah masa lalu yang telah terjadi pada masa lalu, ya. Lihat, ya, sebagai cermin bagi kita untuk masa depan. Jadi Kang Rensu, saya suka panggil Rensu aja, ini panggilan populernya di media sosial. Bicara tentang kejayaan manusia. Contoh praktik sederhana saja, bagaimana kita lupa dengan sejarah, ya. Kalau ditanya, saya ini pelajaran kelas 5 SD, ya. Siapakah yang menemukan benua Amerika? Maka kita akan menjawab, enggak. Siapa yang menemukan? James Cook. Apa Columbus? Christopher Columbus. Itu yang beredar. Kalau nggak James Cook, Columbus. Berarti Cook yang Australia. Ya, Cook lah, ini Columbus, ya. Christopher Columbus tahun ke-15 ini ketiga. Itu pun nggak sengaja kan dasarnya, ya. Padahal kalau kita lihat misalnya dalam buku yang disebutkan oleh Profesor Dr. Raghib As-Sirjani, ini seorang ulama hidup di Mesir, ya. Dia nulis buku judulnya Madza Qaddama al-Muslimuna lil 'Alam. Madza Qaddama al-Muslimuna lil 'Alam. Saham apa yang sudah dipersembahkan Islam, gitu kan, untuk dunia. Demikian kira-kira judulnya. Beliau mengatakan bukan Christopher Columbus yang menemukan pertama kali. Sekitar 80 tahun sebelum Columbus mendaratkan kapal lautnya secara tidak sengaja di benua Amerika itu, seorang ilmuwan asal Andalusia, ya, Spanyol, bernama, ya, Muhammad Rais, yang lebih dikenal oleh ilmuwan dengan Pipi Rais. Pipi Rais. Dia yang telah membuat dengan sangat detail, ya, peta benua Amerika. Jadi sudah lebih dulu. Yang sudah tidak awam lagi bagi kita, tentu saja teman-teman ilmiah, misalnya kedokteran ada Ibnu Sina, ya, dengan kitabnya Al-Qanun fi Tibb di Prancis, di Jerman. Ini kitab masih jadi rujukan fakultas kedokteran. Al-Qanun fi Tibb yang oleh Barat disebut dengan The Canon. Bukunya The Canon atau Al-Qanun fi Tibb. Siapa lagi misalnya Al-Khwarizmi yang pakar matematika, algoritma aljabar, dia nulis buku juga aljabar. Dan dialah yang kemudian sangat berjasa bagi dunia hari ini.
Sebab bagaimana tidak berjasa, dia yang menemukan angka nol. Kebayang oleh kita kalau dunia ini nggak ada angka nol ya. Itu bahasa program tadi. Kenapa? Bahasa pemrograman kan. Betul, ini bahasa pemrograman. Dulu sebelum beliau menemukan angka nol dan Arabic numbering seperti yang kita kenal hari ini, dunia menggunakan angka Romawi. Kebayang nggak kalau kita belajar matematika pakai angka Romawi? 1752 dikali 1732, pusing gitu. Ada M, C, D, pusing gitu ya. Tapi dengan temuan ilmiah yang didapatkan oleh Al-Khwarizmi, maka dunia diberikan kemudahan. Padahal angka nol sepele emang, tapi harus ada temunya itu ya. Saya ngajar di kampus Akademi Kimia Analisis ya, AK Bogor, sudah masuk tahun ke-6 ini ya, 5 tahun berlalu. Pendidikan agama Islam ya. Dan kita ada mata kuliah tentang kejayaan Islam ya. Saya ceritakan tentang sosok Jabir bin Hayyan, bapak kimia dalam Islam. Saya bukan background kimia, jadi nggak begitu paham tentang istilah-istilah. Tapi saya jelaskan begini. Mereka kaget, teman-teman mahasiswa AK itu kaget. Ustaz, itu Jabir bin Hayyan yang menemukan. Iya sekarang. Wah, itu kita pelajari sekarang. Jadi yang mereka pelajari sekarang itu kan di fakultas atau di kimia analisis tingkat-tingkat dasar itu adalah ilmu yang dulu dikembangkan, bukan hanya dikembangkan, ditemukan oleh Jabir. Ini kalau kita belajar sejarah Islam. Karena itu saya kembali ke tema kita, belajar sejarah ini penting. Belajar sejarah ini penting sebagai cermin kita untuk membangun masa depan dan tadi sampaikan oleh Kang Ren, membangun rasa bangga dengan Islam, bahwa Islam itu pernah jaya dan salah satu cara untuk memutus mata rantai kejayaan itu adalah menghapuskan Islam dengan sejarah. Kita pengen dilupakan dengan sejarah. Padahal dalam catatan kecil saya bahwa orang yang melupakan sejarahnya itu adalah orang yang sama dengan tadi itu, orang yang melupakan ayahnya. Bayangin ya, kalau orang yang melupakan sejarah sama dengan orang yang melupakan ayahnya. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan beberapa quote teman-teman sekalian, bagaimana belajar sejarah ini penting. Umat Islam pernah menguasai 2/3 dunia ini dalam tentang sejarahnya di masa Rasulullah sendiri, kemudian para Khulafaur Rasyidin, lanjut ke Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, era-era kerajaan sampai kemudian Turki Utsmani. Ini kejayaan mereka luar biasa. Hampir mungkin 2/3 daratan Eropa itu berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Jabal Tariq dari Selat Maroko nyebrang ke Spanyol, kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih menyeberang ke Turki yang kita kenal hari ini dengan Istanbul. Jadi Eropa itu pernah dikepung, ditaklukkan dari dua arah walaupun dari masa atau periode yang berbeda. Itu Eropa gitu ya. Nah, lagi dalam konteks Indonesia, kalau kita bicara tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ada hal yang harus diluruskan. Selama kita menganggap selalu pertanyaan, dari manakah Islam pertama kali datang ke Indonesia? Itu jawabannya apa? Dari Gujarat. Gujarat. India. Padahal Gujarat itu baru ada Islamnya abad ke-12. Akhir abad ke-11 Gujarat itu baru ada Islam. Sementara di Samudra Pasai, di Perla, abad ke-9 itu sudah berdiri kerajaan. Gimana? Ya mari kita mengatakan bahwa Islam itu dari Gujarat, orang Indonesia lebih dulu ada Islam. Ini kan lucu ya. Atau misalnya ada kesan ketika bicara tentang sejarah di Indonesia bahwa kerajaan Majapahit itulah yang menyatukan Nusantara dengan sumpah palapanya Gajah Mada, gitu kan? Sementara Islam meruntuhkan persatuan itu, gitu kan? Karena kalau lihat dari periodenya setelah runtuhnya Majapahit kemudian berilah kerajaan-kerajaan Islam, kan begitu stigmanya. Padahal kalau kita baca sejarah tidak. Benarkan Majapahit itu menguasai seluruh Nusantara? Saya kira ini harus dikaji ulang gitu ya. Orang Sunda itu nggak pernah akan mau mengakui Majapahit itu sebagai penguasa. Bahkan sampai hari ini kalau kita lihat, ya walaupun ini nggak benar gitu ya, tapi fakta di lapangan ya, orang ada semacam bukan permusuhan apa ya. Ya ini masalah sejarah ya, antara orang Jawa gitu kan, orang Sunda.
Ini masih ada saya kira ini harus dihapus. Kita satu Indonesia, tapi stigma itu masih ada. Saya ingat masih bisa dikonfirmasi gitu ya, ada dokter guru kita Adian Hussein. Pak Adian itu pernah bilang di forum terhormat, ini bukan ngobrol di warung kopi, forum terhormat S3 di ruang kuliah. Nah, artinya ini bahasa ilmiah ya. Saya hadir bukan kata orang, tapi dengar langsung cerita beliau. Kata Dokter Adian Hussein ini di kelas ini saya nggak sampaikan ini forum ilmiah terhormat gitu ya, bukan asal ngomong guys. Dia bilang saya dulu katanya hampir menikah dengan orang Bandung. Dia orang Jawa kan. Terus nggak jadi. Sebab ketika saya laporan ke emak saya mau nikah sama saya Pak. Itu ada akhwat cewek Bandung. Oh, jangan katanya. Ini dendam lama. Jadi orang Sunda dengan orang Jawa itu enggak, itu kan berasal dari apa? Sejarah ketika Gajah Mada gitu kan ingin mengekspansi Sunda yang waktu itu Pajajaran gitu ya, dan Pajajaran tidak mau, yang kemudian menyebabkan terjadinya perang Buban. Nah, jadi orang Sunda nggak akan pernah mengakui kerajaan Majapahit, apalagi Indonesia, Sumatera ada kerajaan Sriwijaya dan yang lainnya. Jadi yang menyatukan Nusantara ini adalah Islam. Jadi kalau peta Indonesia ini peta kita bentangin, ya. Maka kita jatuhin apa misalnya kelereng atau apa? Di mana kelereng itu jatuh, maka di situ ada sisa-sisa kerajaan Islam. Di manapun, mau di Kalimantan, mau Sumatera, mau Jawa, bahkan Papua sekalipun ya, Sulawesi, ya, di situ ada jejak-jejak kesultanan Islam. Artinya apa? Islam itu ya, pernah mewarnai Nusantara ini ya, ini di era-era kerajaan. Kalau kita tarik ke depan lagi, kita akan ketemu era penjajahan. Siapakah yang paling berjasa, yang paling besar perannya dalam mengusir penjajah di Indonesia? Umat Islam. Kita tarik ke depan lagi, kita akan ketemu dengan proklamasi. Ya, tanggal berapakah dan kapankah proklamasi itu diumumkan? Kita ingatnya 17 Agustus tahun 45 saja. Tapi kita lupa bahwa proklamasi itu dilaksanakan di hari Jumat dan di bulan Ramadan. Coba kalau bukan umat Islam, anak-anak muda yang menggagas, nggak mungkin akan dipilih Jumat dan di Ramadan. Kenapa Jumat? Kenapa Ramadan? Ini kan ada keterikatan emosional ya, dalam keyakinan kita. Mengapa Jumat? Karena ini adalah waktu yang berkah Sayyidul Ayyam, tapi di sisi lain secara teknis ini mudah. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan kita di jam 10-an. Ada waktu sekitar 2 jam untuk khutbah. Nah, ya. Jadi ketika Jumat itulah proklamasi itu diumumkan. Dulu kan belum ada broadcast. Dulu kan belum ada viral. Bagaimana memviralkan hanya? Bagaimana memviralkan proklamasi itu akan diketahui oleh publik? Itu lewat khutbah Jumat. Kan Jumatan kan orang nggak usah diundang, datang sendiri. Ya, situlah khotib itu diinformasikan. Setelah mereka mendapatkan informasi dari Radio Republik Indonesia, jadi RRI menayangkan, memberitakan, ya, disimak oleh para ustadz dan para khatib, diumumkan di Masjid Saf di Indonesia tahu. Maka 1 atau 2 hari setelah kemerdekaan sendiri, wilayah Sumatera, kemudian Kalimantan dan seterusnya itu udah tahu semua bahwa kita merdeka. Ya, lewat mimbar khutbah Jumat. Dari mana itu dari umat Islam, pemuda-pemuda Islam pada waktu. Jadi ini bicara tentang peran umat Islam dalam sejarah. Yang penting juga disampaikan, mengapa kita harus care dengan sejarah ini, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Antara lain sejarah itu bisa menginspirasi. Ya. Jadi sejarah itu bisa memberikan inspirasi kepada kita. Semakin banyak kita baca sejarah, maka kita akan menemukan inspirasi yang luar biasa dalam banyak hal, dalam hal apapun ya. Jadi bahkan mengapa sejarah itu bisa memberikan inspirasi? Karena sejarah itu kan berulang. Betul. Dulu di masa Nabi Musa itu ada Firaun. Di masa Nabi Muhammad ada juga Firaun, Abu Jahal. Sekarang ada nggak Firaun? Siapa? Banyak kan? Banyak ya. Di masa Musa ada Qarun gitu ya.
Di masa Nabi Muhammad saya yakin banyak juga tuh Qarun gitu ya. Ada Haman. Ada Haman. Ada. Sekarang banyak Haman ya, penjilat tuh ya. Saya dulu pernah nulis buku di majalah saya ya, kemudian dikumpulkan jadi buku. Judulnya apa? Bukan hanya salah Firaun. Apa maksudnya? Ya Firaun berkuasa itu bukan hanya salah dia, tapi para pendukungnya gitu kan. Kalau nggak ada yang dukungnya dia nggak akan jadi seperti itu ya. Nah sekarang banyak juga tuh Haman, Qarun ya yang kita temukan. Jadi secara itu selalu berulang dan satu fragmen di masa baginda Rasul menjelaskan bagaimana sejarah itu berulang. Kita ingat ketika Nabi dengan pasukannya 10.000 tentara membebaskan Makkah. Ketika Makkah sudah tunduk takluk ya, ada 2.000 orang bersimpuh di hadapan Rasulullah. 2.000 orang inilah yang dulu meludahi Rasulullah, membenci Rasulullah, mengusir Nabi dari Madinah. Hari itu mereka duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW tidak berdaya. Kata Nabi apa? Ma tazunnuna ini fa'ilun bikum. Kalau bahasa Betawinya, lulu pade enaknya gua apain? Begitu kira-kira ya. Karena mereka yang dulu ngusir Nabi, ngeludahin Nabi ya, kemudian mencaci maki Nabi. Sekarang mereka nggak berdaya jadi tawan Rasulullah. Maka kata Rasulullah apa? Ma tazunnuna ini fa'ilun bikum. Ini kamu ini Anda ini enaknya saya apain gitu. Kata mereka apa? Ya Muhammad anta akhun karim. Ya wabnu akhun karim. Ya Muhammad Anda saudara kami yang mulia, putra saudara kami yang mulia. Dipuji Rasulullah. Ya. Mereka tidak berdaya. Maka Nabi mengatakan apa? Kata Rasul, saya akan mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Yusuf. Berulang tuh. Nabi ingin mengulang lagi ya, sejarah Nabi Yusuf yang dulu dibuang oleh saudaranya, dibully oleh saudara sendirinya, lalu kemudian diselamatkan dan kemudian akhirnya dia jadi pejabat di Mesir. Dan ketika musim paceklik datang, saudara-saudara datang dan duduk bersimpuh di hadapan persis. Rasulullah di hadapannya adalah kafir Quraisy yang dulu mengusir beliau. Nabi Yusuf di hadapannya ada orang-orang yang dulu juga mengusirnya, membuangnya gitu kan. Sama nih, momentumnya sama gitu kan. Sama. Sejarah berulang. Di sini ada Rasulullah, ya, di sini ada Nabi Yusuf, di sini ada orang-orang kafir Makkah, dan di sini ada saudara-saudara dengan pelaku yang berbeda tapi dengan kisah yang sama. Maka kata Nabi apa? Saya akan mengatakan apa yang dulu dikatakan Yusuf kepada saudara-saudara. La tasriba alaikumul yawma idhabu antum talaqun. Ya, tidak ada balas dendam, tidak ada hasad pada hari ini, pergi dan kalian bebas. Jadi sejarah itu berulang. Ya, nah hari ini mungkin kita akan menemukan hal yang sama dan karenanya menarik ya. Jika kita belajar sejarah ini, insya Allah kita akan mendapatkan inspirasi. Ya. Kemudian yang lainnya, sejarah ini juga selain memberikan inspirasi, bisa membantu kita menemukan bukti peradaban. Ya. Jadi dengan belajar sejarah, maka kita akan menemukan bahwa Islam itu pernah jaya. Makanya saya kalau bimbing jamaah umrah itu selain mengajak mereka beribadah khusyuk, tawaf dengan benar, sa'i dengan serius, saya juga biasanya ajak ke tempat-tempat bersejarah, khususnya di Mekah dan Madinah. Ya. Kita ke selain yang sudah biasa seperti makam Baqi, Masjid Quba, Uhud. Kadang jika ada waktu saya ajak juga mereka misalnya ke Masjid Utsman bin Affan di daerah di Makkah juga ya. Sesekali juga kita kunjungan ke masjid-masjid bersejarah di sekitar Masjid Nabawi dan seterusnya. Dengan demikian apa? Kita menemukan bahwa Islam itu pernah jaya, ya. Bahwa di Madinah itu ada sebuah masjid di sebuah tempat di namanya semacam kecamatan atau kelurahan, ya, distrik Al-Anbariyah namanya. Itu ada masjid kuno. Ya. Itu ketika kita telusuri itu masjid dibangun abad ke-18. Nah di sampingnya itu ada museum Media Madinah Al-Munawwarah namanya. Nah di dalam museum ini itu ada rel kereta api dan lokomotif. Nah ketika kita telusuri itu adalah dulunya museum itu adalah stasiun kereta api ya, yang dibuat oleh pemerintah Turki Utsmani untuk mengantar dan menjemput jamaah haji dari Damaskus Suriah ke Madinah. Jadi dulu jamaah haji dari Damaskus ya, Suriah itu ya, ke Madinah itu kalau pakai perjalanan biasa itu butuh waktu 40 hari 40 malam. Lama sekali. Oleh pemerintahan Turki Utsmani dibentangkan rel. Dari Damaskus nggak putus-putus tuh sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Itu kan jalan darat semua. Ya.
langsung ke Madinah Al-Munawwarah dan butuh waktu 5 hari 5 malam. Jadi 40 hari 40 malam dipotong oleh perjalanan kereta api 40 hari 40 malam. 5 hari 5 malam. Sekarang keretanya nggak ada lagi. Tapi sisa-sisa masih ada. Lagian kalau ada siapa yang menagih? Ya hari nyampe. Nah, sehari jam hitungan jam sekarang ya cepat. Tapi intinya begitu besar kekuasaan Turki Utsmani itu, gitu kan? Nah, dalam konteks Indonesia tadi saya sampaikan bagaimana kalau kita bicara tentang sejarah masuk Islam ke Indonesia, kita bicara Gujarat, Peragan, dan seterusnya. Padahal kata Buya Hamka dalam kitabnya, dalam bukunya Sejarah Umat Islam, bukunya tebal seperti ini, mengatakan 2 kali Muawiyah bin Abu Sufyan itu ya mengirimkan utusan ke Indonesia. Bayangin, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan sahabat Rasulullah, sehingga tidak heran kalau Bapak Ahmad Mansur Suryanegara yang penulis buku Api Sejarah itu mengatakan Islam itu sudah ada di Indonesia di zaman para sahabat. Jadi bukan bawahan Gujarat, bukan di zaman Utsman, itu kan fixnya. Jadi azan itu sudah mengumandang di Indonesia di abad-abad pertama, ya, sejarah. Jadi sejarah itu ya membantu kita menemukan peradaban. Dan itu di semua negara. Kalau kita pergi ke Cina di Guangzhou, saya tahun 2000 berapa? 2004. Ya 2004 atau 2006, saya lupa antara dua itu ya. Karena pada 2 tahun ini saya sering bolak-balik ke Hong Kong waktu itu, dan sekali waktu saya nyebrang ke Shenzhen, Cina, naik kereta api ke Guangzhou. Nah, ada sebuah provinsi namanya Guangzhou, 4 hari saya menginap di situ dan sengaja melakukan ya semacam investigasi kecil-kecilan. Saya masih aktif sebagai wartawan waktu itu ya. Walaupun agak sulit karena orang Cina itu nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Cina. Mereka sebelum bawa HP gitu ya. Jadi nanya orang yang paham gitu ya. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan seorang koh gitu ya, muslim ya. Awalnya sulit juga berkomunikasi, tapi saya bilang, can you speak Arabic? Yes, I can katanya. Nah, hampir 1 jam saya wawancara beliau ya, dan bicara tentang sejarah Islam di Cina. Dan beliau dengan pede mengatakan, menunjukkan ke sebuah kompleks pemakaman ya. Di situ di Guangzhou itu ada sebuah kompleks pemakaman ya. Di atasnya itu ada tulisan. Yang bisa diupload, teman-teman bisa. Ini ada tulisan yang ini. Raudhah Abi Waqqas. Baca yang atas saja, yang bawah pasti nggak paham. Cina masalahnya. Raudhah Abi Waqqas. Abi Waqqas. Saya tanya ke engkau tadi. Apa maksudnya Abi Waqqas? Kata beliau, kami masyarakat Cina yakin 100%. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah yang masih terbilang keluarganya itu pernah ke Cina. Luar biasa gitu kan. Dan ini kompleks pemakaman keluarga. Ini gerbangnya, di dalamnya itu ada sisa-sisa makam muslim gitu ya. Muslim di sana. Jadi udah lama sekali Islam itu tersebar ke seluruh dunia gitu kan, sampai ke Cina ya. Selain itu juga sebelum sekalian, kita sampai jam berapa nih? Sampai puasa. Sampai berbuka nih. Nanti kasih kode aja tuh kode azannya. Oh, tenang aja, kita waktunya masih lama. Insyaallah baik. So, kalau menurutkan slide saya ini ada 36 slide. Boleh, saya bisa sampai subuh kayaknya. Boleh. Saya nggak sempat ditayangkan ya. Terakhir kan? Kenapa? Karena terakhir Islam. Oh, ini terakhir, jadi agak panjang kok. Iya, apa-apa. Belajar sejarah juga, teman-teman sekalian, itu bisa meningkatkan kemampuan analisa kita. Jadi bisa menghubungkan merangkai antara suatu peradaban dengan peradaban lainnya, ya, suatu masa dengan masa yang lainnya, sehingga akan memudahkan kita untuk menganalisa. Ya. Karena itu umumnya ya, para ilmuwan yang agak cenderung agak suka dengan sejarah itu ya, kemampuan analisa itu akan sangat tinggi. Ya. Jadi dia bisa menganalisa suatu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Yang lainnya ya, belajar sejarah itu akan mampu membuat kita melihat dunia dari berbagai sudut. Maka ada ungkapan, kalau Anda pengen melihat dunia, baca. Jadi kalau pengen mengenal dunia, banyaklah membaca sejarah di antaranya ya. Tapi kalau pengen dikenal dunia, menuliskan.
Jadi kalau pengen mengenal dunia, bacalah. Kalau pengen dikenal dunia, menulis. Kalau sekarang pengen dikenal jadi sensasi aja sensasi. Qul ala zamzam tu'raf ya. Kencing ya zamzam terkenal. Oh, bikin sensasi. Bikin sensasi ya, bikin apa lah ya, bikin nasi bungkus mereknya apa gitu kan. Pasti diliput media ya. Betul. Jadi beda cara ya. Dan popularitas itu hari ini menjadi atau bisa menjadikan seseorang kaya ya. Bisa dapat duit dari popularitas. Betul. Dan ini ujian bagi kita ya. Nah baik, karena ada survei juga mengatakan ya, di antara ciri orang yang sukses itu ya populer. Itu ada survei, ada 3 ciri orang sukses. Pertama kaya, yang kedua jadi pejabat, yang ketiga terkenal. Itu kalau sekarang nanti. Ya sekarang ya. Kalau dalam Islam enggak. Dalam Islam ciri orang sukses itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Banyak bermanfaat buat orang. Bermanfaat, boleh kaya asal bermanfaat bagi orang lain. Jadi pejabat nggak masalah asal berguna bagi orang lain. Populer terkenal ya nggak masalah asal berguna bagi orang lain. Kalau ketiganya punya semua bermanfaat. Jangan sampai kaya nyusahin orang. Atau semakin tinggi jabatannya semakin banyak yang sengsara. Semakin terkenal semakin susah ditemui. Kan unik. Dia semakin terkenal tapi semakin sulit ditemui. Itu ada sering gitu. Banyak ya. Jadi dunia ini seperti kebalik kan. Orang kan mestinya semakin terkenal semakin gampang ditemui orang terkenal gitu kan. Ini kan semakin terkenal semakin sulit ditemui. Kalau saya gimana sih? Itu kita tahu kan ditemui. Kalau saya dari dulu sampai sekarang sama ya. Ini saya menganut kebiasaan Ustaz Profesor Dr. Didi Nahbiluddin ya. Dari dulu saya kenal baik beliau. Jadi kalau mau ketemu beliau itu sederhana. Pas azan sholat dan waktu, datanglah ke masjid dekat rumah. Dia ada di situ. Kalau dia nggak ada, berarti dia nggak ada di rumah. Berarti nggak bisa ketemu di situ. Jadi kalau pengen ketemu beliau, ingat banget. Saya jarang janjian kalau pengen wawancara dulu. Ya. Begitu azan maghrib, datang ke Wika. Dia ada pas. Kalau nggak ada, berarti dia nggak ada di rumah. Ya, nggak ada di rumah. Cari waktu lain. Ya. Jadi saya suka bicara hal ini ke teman-teman. Ya. Ternyata banyak juga teman-teman mahasiswa AK yang menyerap informasi ini, jadi nggak pernah janjian tentu datang aja gitu ya. Kita pernah janjian nggak bisa gitu ya. Jadi insyaallah ya. Dan handphone saya juga full 24 jam, tidak pernah saya matikan kecuali lowbat ya. Jadi kapanpun saya bisa dikontak, kecuali saya kalau nggak jawab itu saya tidur gitu ya. Atau saya isi kajian ya. Tapi saya tidak pernah meng-close. IG saya juga terbuka, siapa bisa follow. Tolong ya, siapa yang nggak kenal Ustaz di Bogor mah, Jakarta, Depok, Bekasi. Kan ada orang yang IG-nya kan di close gitu ya. Jadi kalau mau follow mesti di apa dulu sih? Accept. Saya nggak ada open ya. Saya pun bisa follow. Soal saya unfollow, saya follow lagi, follow back atau tidak tuh. Tapi kalau sering komen biasanya saya follow back. Jadi tipsnya harus sering komen, like dan komen ya. Kan ada yang bagian yang siapa saja yang jarang interaksi itu bisa di-unfollow. Kemudian yang berikutnya bisa melihat dunia dari berbagai sisi ya, bisa menemukan banyak tipe jenis orang. Dan jadi makanya para pemimpin itu mesti banyak belajar sejarah. Jadi jangan baca komik mestinya ya. Jadi baca sejarah sehingga dia bisa belajar bentuk dan tipe-tipe para pemimpin itu. Bahkan di masa Rasulullah sendiri kita ketemu banyak tipe pemimpin. Ada tipe pemimpin seperti Abu Bakar Siddiq yang memimpin dengan kelembutan. Betul. Gitu ya. Abu Bakar itu kan lembut luar biasa. Tapi di balik kelembutan Abu Bakar itu kita menemukan ketegasan. Kita ingat ketika beliau menghadapi orang-orang murtad yang tidak mau berzakat dan tidak mau sholat. Ya, itu kan ada orang yang tidak mau sholat, tidak mau berzakat. Orang jenis seperti ini clear diperangin gitu kan, seperti Musailamatul Kadzdzab. Tapi ada tipe orang yang mau sholat, nggak mau bayar zakat. Nah ini mereka beda pendapat tuh. Sholat yes, tapi bayar zakat nggak mau. Ya. Maka para sahabat berbeda pendapat. Bahkan Umar mengatakan janganlah diperangi, kan mau sholat. Soal bayar zakat entarlah kita dekat lagi. Kata Abu Bakar, lah. Saya tidak ingin ada orang yang memisahkan sholat dan zakat. Ini teman-teman yang belum bayar zakat, ini tinggal 2-3 hari lagi tunaikan zakat. Idealnya kapan nih Ustaz? Albumnya. Kalau bayar zakat idealnya kapan jadi Ustaz? Ya secepat mungkin. Jangan ditunda-tunda ya. Zakat fitrah itu boleh sekarang dititipkan ke albumnya ya. Jangan bikin repot panitia. Besok lebaran malamnya baru bayar, susah distribusinya.
Distribusi itu jadi sebelum Ramadan ya? Sebelum Lebaran. Kalau zakat fitrah diberikan setelah Lebaran itu namanya sedekah. Oh iya. Bukan zakat fitrah lagi. Jadi zakat fitrah itu ditunaikan sebelum takbiran. Ya, sebelum takbiran ya. Jadi agar tidak merepotkan panitia ya, supaya bisa fixkan datanya ya, penerimanya, maka bayar zakat dari sekarang ini. Bisa transfer, nanti dibeliin beras oleh panitia, atau mau kirim beras juga nggak masalah, sangat-sangat fleksibel ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan mana beras mana uang, dua-duanya ada dapatnya. Nah ini yang berikutnya. Yang berikutnya bisa kita tambahkan juga, belajar sejarah itu berarti memberi kekuatan mental. Maka anak-anak ini penting untuk sekalian. Anak-anak kelas usia SD SMP mesti dijalin dengan buku-buku sejarah, agar mereka menemukan spirit. Saya ingat waktu kecil dulu, masih kecil, ada 3 jagoan saya. Ini kan orang kampung ya, bukan orang kota yang ketemu dengan Doraemon, ketemu dengan apa lagi, Bimen ya. Kenal. Saya kan nggak kenal yang begituan ya. Jadi jagoan saya siapa? Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Ini tiga tokoh sahabat Nabi yang sangat saya suka dulu ya. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan Ali bin Abi Thalib. Ini jagoan yang punya karakter masing-masing. Belakangan saya analisa. Kalau dulu kan waktu itu kita nggak ngerti, pokoknya suka aja gitu ya. Nah belakangan ternyata 3 tokoh ini punya keberanian ya, sama-sama berani, tapi keberanian berbeda. Ini menarik kalau dianalisa. Mungkin Al-Bunyan atau kita bikin forum tersendiri ya, membedah 3 tokoh ini dari aspek keberanian ya. Bagaimana Khalid itu berani, tapi keberanian yang sifatnya menyerang, maka dia jadi panglima perang. Umar itu keberanian yang sifatnya defensif, bertahan ya. Maka dia tidak pernah diajak jadi panglima perang, dan selalu mendampingi Rasulullah SAW. Jadi dia sebagai khalifah yang ternama. Nah, Ali bin Abi Thalib itu seorang pemberani yang jenjangnya tak pernah terkalahkan, dan dengan kekuatan fisiknya yang di atas rata-rata gitu kan. Jadi dari sini kita, kalau kita baca, anak-anak generasi muda kita membaca kisah-kisah seperti ini, terus kan akan tumbuh mental berani dalam dirinya, karena ada contoh. Ini PR kita. Jadi kalau anak-anak ditanya hari ini siapa idola Anda, maka dia akan jawab artis, selebritis. Ya agak keren dikit pemain sepak bola gitu ya. Itu agak keren dikit. Nah, dulu kan Power Rangers kan. Power Rangers. Apa ya, atau apa lagi? Baja hitam. Baja hitam ya. Saya punya sepupu dulu ya. Habis mandi dia naik ke atas meja. Baja hitam, nggak berubah-ubah. Sudah 3 kali jumpa nggak berubah. Itu fiktif ya, tapi kita punya kisah yang nyata gitu kan. Ali bin Abi Thalib bukan kisah yang fiktif, ada orangnya, ada makamnya hari ini. Khalid bin Walid juga demikian, Umar bin Khattab juga demikian. Nanti kita ketemu dengan Amr bin As radhiyallahu anhu yang sangat piawai dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Menambah perbendaharaan kata dan sastra ya. Jadi dengan belajar sejarah itu ya, kita jadi banyak tahu, kemudian bisa mengenal dunia lebih luas lagi. Apalagi kalau kesukaan dengan sejarah ini ditambah dengan kesukaan dengan sastra. Maka pesan Umar bin Khattab, alimu auladakumul syi'r, ajarkan anak-anak kalian sastra, karena sastra itu bisa melembutkan hati dan merunutkan kata. Ya, sastra yang dimaksud yang khawatirnya ada perbedaan ya antara tafsir sastra zaman dulu sama zaman sekarang. Sastra dengan makna umum gitu ya. Kalau dalam bahasa punya syair. Di kita banyak ada puisi gitu ya. Ada apa lagi? Pantun gitu. Itu juga sastra. Maka teman-teman sekalian, selain buku-buku berat, maka nikmati buku-buku sastra. Itu akan bisa melembutkan perasaan kita dan merunutkan kata kalau bicara. Ini kelemahan, mohon maaf, punten para ustadz semua ya. Saya hampir 7 tahun bekerja sebagai seorang wartawan dan menggawangi beberapa rubrik kiriman para ustadz, buku-buku, tulisan-tulisan para ustadz untuk dimuat di majalah. Itu pusing bacanya itu, karena mereka tidak punya background sastra. Coba nikmati karyanya Buya Hamka. Buya Hamka itu kan
ulama, nulis tafsir Al-Azhar. Tapi pada saat yang sama dia punya buku Tenggelamnya Kapal Penderwich yang bikin orang nangis itu. Atau di bawah naungan Ka'bah yang sangat romantis itu ya. Saya masih punya bukunya sampai sekarang gitu ya. Nah, jadi dan karya sastra yang lainnya gitu ya. Jadi kita butuh ya, generasi-generasi yang bisa menggabungkan kecintaannya kepada sejarah ini dan kepada sastra. Penutup barangkali supaya ada pertanyaan dari saya atau yang lainnya nanti ya, membantu kita ya berpikir kritis gitu ya. Dan ini penting. Jadi dengan melihat sejarah ya, berarti kita melihat masalah itu kan dari berbagai sisi. Sama seperti corona ini ya. Corona ini kan harus kita lihat dari berbagai perspektif. Ya, supaya kita bijak memutuskan, tidak gampang memaki ya. Mengapa mungkin dalam 1 atau 2 hari saya akan mengupload ya, video sekitar 2 menit. Judulnya Corona dan Kita. Pantauin di IG saya ya, Happy Andi Bastoni ya. Happy Andi Bastoni. Sekarang lagi dibuat visualisasinya ya. Judulnya Corona dan Kita. Ya, jadi saya tambahkan kemungkinan ya wabah corona di Indonesia ini penyelesaiannya akan lama. Jadi kalau kurva atau kemudian grafik itu begini naik, kemudian turunnya itu begini. Kalau di Cina kan gini gitu kan, di Prancis naik, blok turun. Kalau kita enggak naik gitu kan, ini masih naik nih, nggak tahu kapan turunnya. Nanti turun di begini. Nggak tahu habis itu kali gitu ya, saking jauh lama. Nah, mengapa wabah corona ini bisa lama? Ini kita harus lihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, dari sisi karakter masyarakat kita. Betul. Masyarakat kita ini punya jiwa sosial yang tinggi. Nggak betah lama-lama tinggal di rumah. Ya, dia mesti nenangga, dia mesti ke sana family. Ini karakter kita. Kita disuruh stay at home 2 bulan gitu kan. Pusing dia gitu kan. Anak-anak saya itu anak 6 tahun gitu kan, mau masuk SD 6 tahun ya. Dia protes, "Abi, kapan saya boleh ke lapangan lagi?" Padahal alhamdulillah rumah saya itu udah lumayan lah ya. 2 rumah digabungin jadi 1, belum dibangun jadi ngelos. Jadi dia main mobil-mobil tuh bisa lah. Tapi masih nanya juga, kapan saya boleh ke lapangan gitu kan. Nah, kita masyarakat kita masyarakat sosial. Betul. Bukan seperti masyarakat Australia, Melbourne yang rumahnya sendiri-sendiri. Tetangganya jauh, enggak. Kita beda gitu kan. Belum lagi kalau kita bicara tentang ekonomi. Orang suruh di rumah nggak disuruh makanan, kan konyol. Ya, jadi kalau di luar orang suruh di rumah dikasih makanan gitu kan. Kita kan nggak suruh dompet itu nggak dikasih makanan, ya orang keluar lah nyari nafkah. Kita nggak bisa sama. Atau yang lain yang ketiga, negara kita ini luas dan sarana transportasi ke berbagai wilayah itu banyak. Bukan hanya kereta api, orang bisa naik motor, jadi gampang tersebar. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah pemerintah kita nggak jelas gimana cara mengatasinya. Udah, ini membuat. Nah jadi kita nggak bisa salahkan mereka yang ngotot ke masjid gitu kan, mereka yang ngotot ke pasar gitu kan, banyak penyebab. Ya, jadi bukan hanya ketidaktaatan kepada aturan. Nah, jadi dengan belajar sejarah kita bisa melihat sebuah peristiwa itu dari kacamata yang berat. Mungkin ini Kang Rem, sisanya kita bisa ngobrol jika ada waktu. Dan di studio pukul 5:12. Wah, sama sini ya, udah lewat 17 ya. Bukannya cepet kan? Nanti kita milih jam yang paling cepat aja buka puasanya. Iya. Ini waktu Indonesia bagian timur nih itu baru jam 8 malam ya. Malam ini. Itu waktu Jepang ya. Baik, Ustaz. Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih buat Ustaz atas materinya. Jadi banyak sekali manfaat daripada kita belajar sejarah gitu ya. Jadi dapat menimbulkan dan menumbuhkan rasa bagi kita ya, salah satunya untuk kemudian rasa itu bisa membangun peradaban ya, rasa bisa membangun masa depan. Karena tadi sejarah itu berulang ya. Dan ketika sejarah itu berulang maka kita akan ada di posisi yang mana gitu dalam pelaku sejarah gitu kan. Apakah berada di pos kebaikan gitu kan atau menjadi pos yang buruk gitu ya. Kalau misalnya dalam tadi kisah yang Ustaz sampaikan tentang kisahnya Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf gitu kan. Apakah mau menjadi peran di belakang Rasulullah dan Nabi Yusuf gitu kan atau justru yang menjadi ini ya penentang ya. Antagonisnya. Jadi peran itu kita yang menentukan karena proses sejarah itu berulang gitu ya. Maka ya alangkah baiknya nih ketika kita justru menjadikan peran kita adalah peran terbaik dalam sejarah karena kan kita sejarah kita itu kan semuanya dicatat ya.
Ya. baik oleh masyarakat, oleh keluarga gitu kan. Dan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat dalam buku catatan amal kita ya Ustaz. Itu kan sejarah semua gitu kan. Betul. Ketika nanti kita di hadapan Allah itu kan bersaksi gitu kan. Yang dibuka sejarah gitu kan. Ya. Nih, kamu dulu pernah kayak gini. Makanya kalau kita pengen mengetahui seseorang itu ya, kita tahu dia sebagai apa, sebagai pahlawan, pemberontak atau siapa, kita baca sejarahnya setelah dia meninggal. Nah, Kalau belum meninggal nggak jelas tuh ya. iya, masih ada potensi-potensi yang lain. Berubah dan kemudian makanya seseorang itu diketahui keberadaannya setelah dia meninggal. Dia sebagai apa? Ya. Jadi kita harus berpikir kalau saya meninggal nanti misalnya, saya sebagai apa? Nah, sebagai pemberontak kan? Sebagai musuh kan? Atau sebagai pejuang? Oke, ini ngomong-ngomong ini aslinya dingin banget sebenarnya dari tadi nih. Oh ya? Pas. Ini ngode-ngode nih dari tadi nih. Ini menusuk ya sebenarnya. Baik, oke. Buat para jamaah sekalian, teman-teman ayah bunda yang sedang menyaksikan baik di sosial media Instagram, di Facebook maupun di YouTube dan di Zoom, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Bagi yang di Zoom yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Begitu pun juga di Instagram, bagi yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar, dan di Facebook juga silahkan bertanya. Atau di studio yang ingin bertanya silahkan juga boleh bertanya ya. Jika jangan nanya kapan buka puasa ya. Nah, gitu. Nah, kita membuka pertanyaan insya Allah sesuai dengan tema yang ingin kita yang tadi disampaikan ya, seputar sejarah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dikit-dikit juga boleh. Monggo. Nih, yang belum bayar zakat apa nih? Yang belum bayar zakat kami persilakan untuk teman-teman ayah bunda para jemaah sekalian untuk bisa membayar zakat. Bisa melalui Laj Al-Bunyan. Nah, tentunya Laj Al-Bunyan adalah lembaga amil zakat di Kota Bogor dan Jawa Barat juga, yang insya Allah amanah dalam menerima dan menyalurkan zakat. Di para jemaah sekalian yang hari ini belum berbayar zakat, silakan bisa menyalurkannya lewat Laj Al-Bunyan, dan lebih cepat lebih baik ya kita saja. Ya, kalau misalnya hari ini belum bisa langsung di sore ini, cukup ditransfer ke rekening Laj Al-Bunyan. Silakan untuk info rekeningnya nanti bisa dilihat di Instagramnya Laj Al-Bunyan, atau membuka kanal di www.menyatukankebaikan.com, dan teman-teman bisa langsung melakukan transfer untuk zakat fitrahnya, biar lebih cepat ditransfer dan lebih cepat lagi didistribusikan. Insya Allah ada 2 hari waktu untuk pendistribusian, hari Jumat dan hari Sabtu. Insya Allah kalau Ramadan, kalau lebarannya Ahad. Kalau lebarannya Sabtu. Nah ini feeling saya, tapi feeling ya, namanya feelingnya. Kemungkinan Ahad ya. Walaupun Jumat sore nanti Kementerian Agama dan Ormas Ormas Islam akan sidang isbat sore jam 5, dan kita akan tahu Jumat sore itu ketahuan apakah kita lebaran di Sabtu atau hari Ahad. Ya mungkin sepertinya teman-teman Muhammadiyah sudah memutuskan Ahad ya. Oke, jadi Ahad aja ya. Ya kalau boleh nawar sih Sabtu ya. Sabtu ya. Tapi kan jangan salah, lumayan ini Ramadan sama Ramadan lagi. Maksimalkan. Kalau bisa lebarannya dimundurin lagi ya. Oh, ya betul. Bahkan para ulama dulu berharap setahun itu ya Ramadan semua. Iya, ya, boleh benar. Jadi ulama dulu belajar sejarah ya. Jadi mereka selama 5 bulan ke depan setelah Ramadan itu berdoa supaya amal ibadah mereka diterima. Dan 6 bulan sampai ke Ramadan berikutnya mereka berharap agar ya, mereka disampaikan usianya itu. Ya, mudah-mudahan kita juga disampaikan oleh Allah usia kita sampai Ramadan tahun depan. Insya Allah ini ada 2 hari lagi bulan Ramadan, dan kita mudah-mudahan bisa memaksimalkan di 2 hari terakhir nih, the last nih, ending of Ramadan. Oke, kita kembali lagi. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Coba kita cek dulu di Zoom. Tadi ada yang mengacungkan jari sepertinya ini ya. Ini Zoom belum ada. Mungkin di Instagram, coba bisa tolong di sini Instagram ada yang bertanya kah? Wah, milenial sini. Tadi mau bertanya apa? Mohon maaf Bapak yang di studio. Ada? Silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, sejak kapan kita dianjurkan untuk mendidik anak-anak mengenai sejarah Islam? Nah, sejak usia berapa nih Ustaz? Penting. Ini yang pertanyaan saya tunggu dari tadi ya. Jadi asyiknya belajar sejarah itu adalah dia bisa dinikmati segala usia. Saya dari 2000-an ya, tahun 2000-an agak menggeluti dunia sirah sejarah. Itu enak. Ke anak-anak mana yang gak suka dong cerita? Betul. Ya kan? Saya
pasti suka ya. Anak saya yang kelas SD mau masuk TK sekarang, baru mau masuk SD, selalu tuh sebelum tidur mesti cerita. Dan luar biasanya tuh kita nggak akan kekurangan cerita. Siapa yang kekurangan cerita, ngobrol dengan saya punya bahannya gitu ya. Saya akan serahkan buku atau kisah sahabat Nabi saja. Anda pretelin itu ya, cicil gitu, sejarah para sahabat Nabi. Berapa jumlahnya? 124.000 orang. Masya Allah, 124.000 itu berapa tahun saya? Nah, jadi kalau satu malam satu saja 124.000 malam. Lebih dari Lailatul Qadar gitu ya. Lailatul Qadar aja 1000 bulan. 104.000. Saya sendiri pernah nulis buku 101 sahabat Nabi 2 jilid. Itu 202 sahabat. Banyak. Belum kalau kita cerita tentang kisah para nabi, kisah para ulama. Saya cerita anak saya yang kemarin itu cerita Nabi, dia entah lihat di YouTube atau apa ya, tiba-tiba dia nanya Firaun, Abi cerita tentang Firaun dong. Daripada ketika saya cerita Firaun kan pasti cerita tentang Nabi Musa. Nah, tadi malam itu saya ingat kita baru cerita Musa membelah laut. Begitu selamat berhenti, selesai ceritanya, lanjut ke nanti malam. Kenapa? Bapaknya tiduran. Anaknya masih, tapi bapak udah tidur duluan. Itu sudah berapa? Pertemuan yang ketiga. Cerita tentang Firaun. Judulnya sih Firaun gitu kan, tapi faktanya cerita tentang Nabi Musa. Jadi usia berapa tadi nanya? Dari sekecil mungkin. Dari sejak anak itu sudah biasa diajak berinteraksi. Jadi bisa diceritakan ya dari kecil. Bahkan tadi sampaikan cerita itu, sejarah itu untuk segala usia. Nenek-nenek itu demen diceritain. Saya ngisi pengajian ibu, saya ceritain. Wah, kayak sebentar Ustaz pengajiannya, bukan pengajian cerita. Ada mama di mana? Di Sentul City, lalu kemudian di masjid kita, Masjid Al Hidayah. Itu kan setiap bulan saya ngisi kajian di situ. Itu nenek-nenek. Oh, jadi suka. Anak-anak muda juga demikian. Jadi cerita ini, terusnya sejarah ini untuk segala usia. Mantap deh. Beda dengan misalnya matematika gitu kan, nggak bisa segala usia. Atau pelajaran sinus kosinus gitu kan, nggak tepat untuk anak TK kan, itu enggak ya. Tapi sejarah bisa dinikmati oleh siapapun ya. Tinggal bagaimana kita menyampaikan. Itu masalah teknis. Ini masih nyala nggak? Biar ibunya nonton nih. Ini dibatasi 1 jam ini. Nah, saat itu kan tadi dari kecil kita sudah harus menanamkan sejarah ya, menceritakan sejarah-sejarah kepada anak-anak. Tentunya biar anak itu lebih mengenal sejarah Islam daripada tadi kayak Doraemon, mungkin Power Rangers, Kesatria Baja Hitam gitu kan. Mereka punya impian menjadi superhero, padahal di Islam kan superhero-nya banyak. Para sahabat dan lain sebagainya gitu. Itu adalah para superhero. Itu baru di zaman Rasul gitu kan. Belum nanti ke Kesultanan Turki Utsmani dan sebagainya gitu ya, ke abad keemasan Islam, makin banyak lagi gitu. Nah, kira-kira yang saya buat biar tadi Bunda yang bertanya itu juga tahu ini buku apa saja yang cocok nih Tad. Mungkin bisa juga kan penulis buku sirah sejarah dan sebagainya saja bisa merekomendasikan gitu biar kata Bunda saat kapan nih saya harus mencerita tapi referensinya mana nih apa nih rekomendasinya gitu. Begini, kita di zaman now gitu ya, luar biasa harus banyak bersyukur. Mengapa? Karena referensi itu bejibun kalau bahasa Betawinya ya, Betawi banyak banget ya. Beda antara kita hidup di tahun 70-an atau bahkan di zaman ulama-ulama dulu ya. Sekarang luar biasa ya. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca, tidak baca dan lebih jauh tidak menulis. Kita mau akses apa aja bisa, mau secara online bisa. Coba Google itu ketik apa aja dijawab. Iya. Coba teman-teman coba ketik nanti Happy Andi pasti keluar. Pasti itu udah pasti. Langsung YouTube banyak. Kapan saya ditanya oleh anak saya kelas 5, mungkin tugas sekolah atau apa, dia nanya ke saya tingginya Monas, kan nggak paham saya berapa tingginya Monas. Di Google ada ternyata tingginya Monas, ketemu tuh. Jadi mau apa aja ada. Sekarang mau apa aja berlimpah. Tinggal nanti kita memilih mana kisah-kisah tersebut yang hoax dan mana kisah-kisah yang hak. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Tapi di luar itu buku juga begitu. Kita mau memilih buku-buku yang buku-buku Indo misalnya yang dulu kita sudah dapatkan atau ada tapi masih berbahasa Arab, sekarang sudah diterjemahkan. Saya ketika nulis sirah di awal-awal agak kesulitan. Saya mengakses kitab Sirah Ibnu Hisham misalnya. Sekarang sudah ada terjemahan. PDF-nya juga ada gitu kan. Jadi banyak sekali gitu kan buku. Nah, tinggal kita memilih ya, dari buku-buku tersebut mana yang
tidak bisa dipertanggungjawabkan konten. Ini juga penting. Caranya kan ada dua. Yang pertama lihat penulisnya. Ya. Jadi siapa yang nulis buku tersebut atau artikel siapa yang nulisnya, sehingga ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah kelebihan sejarah Islam. Jadi sejarah Islam itu, sekalian, jemaah, kontennya, hasilnya, isinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Beda dengan kalau kita belajar sejarah Majapahit. Itu dari mana sumbernya, Pak? Dari batu tulis. Dari prasasti. Nggak bisa, itu tebak-tebakan gitu kan. Tapi Islam enggak. Ya. Saya ada satu buku sampai sekarang nggak selesai karena sulit. Judulnya Raja-Raja Muslim Nusantara. Susah. Ketika bicara tentang sejarah Islam di Indonesia. Tapi ketika saya nulis buku, misalnya dulu ada buku Sejarah Para Khalifah. Ya, Sejarah Para Khalifah. Bayangan saya selesaikan dalam waktu 6 sampai setahun. Ternyata 3 bulan selesai. Karena referensi yang begitu banyak dan bisa diakses dan mudah gitu ya. Nah, itu pertama. Jadi lihat dari penulisnya. Ini buku ditulis oleh siapa? Ya. Kemudian yang kedua penerbitnya. Ini juga penting. Nah, jadi supaya kita tidak dibingungkan oleh kisah-kisah yang aneh. 2-3 hari lalu ya viral. Ya, mungkin nggak viral banget, tapi paling tidak masuk ke beberapa grup WA yang saya ikutin ya, kisah tentang istri Nabi ya, Khadijah radhiyallahu anha ya, yang kemudian meninggal, kemudian kafannya diberikan oleh malaikat Jibril gitu ya. Nah, malaikat bawa 4 kafan ya, diberikan kepada Rasul ya, satu untuk Khadijah, satu untuk Ali, satu untuk Fatimah, satu untuk Husain ya. Satu untuk Hasan. Husain kok nggak kebagian? Mana satu lagi kata Rasul gitu kan? Kata malaikat Jibril, karena Husain akan meninggal dalam keadaan terbunuh. Istri saya share ke grup keluarga gitu kan. Saya jawab aja, awak jangan di-share. Hah? Waduh, saya udah share ke beberapa grup katanya. Dari mana awaknya? Lihat, ini nggak masuk akal. Ketika Khadijah radhiyallahu meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah itu belum nikah. Bagaimana dia ada cerita Hasan dan Husain? Ya, ini nggak masuk akal gitu kan. Jadi dari situ saja sudah ketahuan. Walaupun ceritanya menyentuh, bagus gitu kan, tapi bukan fakta. Nah, ya. Atau dulu ada yang nulis, kita harus menjaga persatuan, toleransi dalam bermazhab. Contoh, Imam Asy-Syafi'i katanya ketika datang ke Baghdad, walaupun Imam Asy-Syafi'i itu kunut subuh, ya, tapi ketika dia datang ke Baghdad dan bermakmuman dengan Imam Abu Hanifah, dia nggak kunut. Mereka toleransi dalam perbedaan. Saya bilang toleransi yes, ya. Toleransi dalam mazhab oke. Tapi ini kisah nggak fakta, nggak benar. Kenapa? Karena pada tahun lahirnya Imam Syafi'i 150 Hijriah dan pada tahun itulah Imam Abu Hanifah wafat. Jadi Imam Abu Hanifah itu wafat tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Bagaimana mungkin dia berimaman? Mungkin masih bayi di bawah. Wah, ini kan yang satunya ada di Baghdad, satunya lahir di Gaza. Itu nggak ketemu. Jadi ini nggak benar. Jadi penting ya. Terakhir satu lagi mungkin mempertegas, ada seorang ustaz, saya nggak sebutkan namanya ya, ustaz, kalau saya sebutkan terkenal gitu ya. Wow, ini untuk menjaga kode etik jurnalistiknya. Yang gebu-gebu. Dulu Rasul SAW ya, pulang dari perang Tabuk, beliau ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, lalu mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, wallahi demi Allah, saksikanlah. Waktu itu temanya tentang etos kerja, membangun etos kerja. Siapa yang pengen melihat penghuni surga, lihatlah tangan orang ini, hitam legam karena bekerja. Ceritanya bagus, penuh dengan inspirasi kan? Tapi nggak benar. Mengapa? Karena Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal setelah perang Khandaq, tahun ke-5 Hijriah. Sementara perang Tabuk itu terjadi tahun ke-9 Hijriah. Bagaimana mungkin dia balik lagi tahun ke-9? Dia kan meninggal tahun ke-5. Terus perang Tabuk dia ikut lagi, menghantunya gitu kan? Ini fakta. Atau ada buku dari Malaysia dikasih ke saya tentang Khalid bin Walid. Saya baca. Baru 2 halaman saya baca, udah malas baca. Mengapa?
Karena dia bicara Abu Jahal dengan heroik dan dengan gagahnya yang menyerang, membagi buta, membunuh kaum muslimin dalam perang Uhud. Nggak bisa, Abu Jahal itu mati dalam perang Badar. Kok bisa itu dalam robot? Iya, pembunuhannya bisa Jadi entah karena ketidaktahuan itu ibunya. Jadi ahlan sosial ini ya. Begitu kira-kira Kang Ren. Masih ada? Kita cukup mau konfirmasi saat ini kan ada beberapa kisah yang juga sering diutarakan oleh mungkin para ustaz juga ya atau para motivator. Ini yang pertama kan di kisah tentang Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Kemudian ada kisah Rasulullah dan Utasya. Kemudian apa lagi ya? Apa lagi? Nah itu dua kisah ini Stan. Itu faktanya gimana? Benar atau tidak Stan? Ya tergantung kisahnya gimana dulu. Kisah Rasulullah tentang yang dengan Ukasha ya. Ukasha yang mana nih? Yang ini apa? Baju apa yang katanya dicambuk ya? Iya. Kisahnya ada. Kisahnya begitu, tapi apakah dia Ukasha atau sahabat Nabi yang lain? Terjadi perbedaan. Ya. Sebagian mengatakan dia adalah Ukasha bin Yasson ya. Di masjid alumni taklim rutin setiap Rabu pada maghrib itu pernah saya bahas khusus tentang biografi Ukasha bin Yasson dan termasuk kisahnya. Nah, jadi tapi ulama beda pendapat apakah dia Ukasha atau sahabat Nabi yang lain. Karena Itu ceritanya perbedaannya. ada sih ya. Dan satu hal kalau kita belajar sejarah sirah emang tidak seketat hadis. Jadi sangat mungkin dalam sirah itu ketika memunculkan nama sangat mungkin itu lemah. Misalnya gini. Salman orang yang mengusulkan untuk menggali parit dalam perang Khandaq itu adalah Salman Al-Farisi. Itu sebagian ulama mengatakan itu hadisnya palsu, hadisnya dhaif. Jadi yang hadis menyebutkan bahwa yang mengusulkan untuk menggali parit itu Salman itu hadisnya dhaif. Tapi walaupun dhaif gitu kan, para ulama masih banyak pakai. Sebab pertanyaannya kalau bukan Salman siapa gitu kan, nggak ada lagi. Tidak ada nama lain. Nggak ada nama. Atau misalnya kisah tentang laba-laba. Kan Nabi bersembunyi di gua Sur, dikejar oleh kafir Quraisy kan bersama Abu Bakar, menginap di gua Sur selama 3 hari. Nah pada hari kesekian kan datang orang-orang yang memburu beliau dan pengen masuk kan ke gua, tapi nggak jadi. Mengapa? Karena ada laba-laba yang bersarang di mulut gua dan ada burung merpati. Kan begitu kan? Nah itu semua hadis itu baik, hadisnya baik. Dr. Akor Mudi Al-Mari dalam bukunya Sahih Sirat Nabawiyah mengatakan ini disertasi S3-nya semua hadis yang bicara tentang al-ankabut, burung laba-laba dan burung merpati semuanya baik. Tapi sangat terkenal. Sangat populer. Jadi ada kisah-kisah dalam sirah itu termasuk yang Ukasha dan penulis tadi itu ya yang ada gitu kan, tapi statusnya bisa jadi diperselisihkan tokohnya gitu kan, atau memang baik. Yang terkenal juga Salabah ya. yang apa? Kambing. Kambing. Itu kan baik. Sangat lemah. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan itu hadis palsu. Tapi terkenal sekali. Nah itu makanya kan sering itu kan kadang ada yang menyentuh. Iya. Karena Salabah itu kalau kita lihat nasabnya dia pernah ikut perang Badar dan nggak mungkin dia melakukan perbuatan tercela seperti itu. Nah, Ahlul Badar itu jamin surga. Termasuk di antaranya Hatib bin Abi Balta'a yang pernah mau Audribu Noqoh mau di penggawaiannya oleh ular ketika dia dianggap membocorkan rahasia keberangkatan Nabi dalam Fathul Makkah, itu Ahlul Badar dan dijamin surga, dimaafkan dosanya. Nah, Salabah juga ada min Badar, Ahlul Badar. Jadi nggak masuk akal dia melakukan perbuatan tercela, nggak mau berzakat seperti itu. Jadi banyak yang harus dikonfirmasi lagi. Iya. Khawatir juga sebenarnya. Iya, makanya belajar sejarah itu sebenarnya dia tidak cukup satu sumber. Dia harus didukung dengan beberapa sumber. Dan satu hal, kalau kita belajar sejarah harus punya adab. Jangan pernah kita nyebut sahabat Nabi itu licik, culas, enggak. Ya. Jadi kalau kita tidak setuju dengan pendapat mereka gitu kan, dan ini bagian ijtihad, tidak menyebut mereka dengan julukan yang tidak layak. Oke, kita masih punya waktu ya untuk menutup maksudnya. Sudah pukul 17.33 nih saat ya. Kalau di sini malah udah lebih nih. Ntar lagi buka. Baik, alhamdulillah kalau atas jawabannya masya Allah luar biasa. Ternyata banyak juga sejarah yang harus kita konfirmasi ya. Termasuk sejarah Islam ke Indonesia dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang mungkin hari ini kita belum ketahui gitu, fakta sejarahnya.
karena tadi kurangnya kita menggali dan membaca sejarah, yang itulah yang menyebabkan kita tidak tahu tentang bagaimana akhirnya sejarah itu. Ustaz, karena waktu kita sudah menuju berbuka, mungkin kita langsung tutup dengan doa. Baik, jangan sekalian dimanapun berada, sebelum kita cukupkan dengan doa, ini adalah kajian terakhir ngabuburit bareng lembaga amil zakat Laz Al-Bunyan ya. Sekedar mengingatkan ulang ya, tinggal 2 harian lagi barangkali ya, kalau kita beridul Adha Fitri hari Ahad, mengingatkan teman-teman yang belum menunaikan zakat ya, baik fitrah ataupun zakat mal ataupun sedekah ya, silakan bisa disalurkan melalui lembaga zakat Al-Bunyan ya, dan bisa di searching di Google ya, ataupun media sosial yang sudah ada ya. Baik, kita cukupkan dengan bacakan doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa takhashuana wa ta'abudana fi hadha syahr Ramadan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wal sayyi asqam. Allahumma adfa'na al bala wal waba ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan hari ini, dan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang sudah menyaksikan ngabuburit online bersama Laz Al-Bunyan. Dan ini adalah kajian kita terakhir di bulan suci Ramadan, karena insya Allah 2 hari kemudian kita akan melaksanakan Idul Fitri, dan ini menandakan bahwa kita sudah berpisah dengan bulan suci Ramadan. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan bagi para jamaah sekalian yang belum menunaikan kewajiban untuk membayar zakat fitrah, insya Allah Laz Al-Bunyan menerima dan menyalurkan zakat fitrah yang telah diberikan oleh para jamaah sekalian lebih cepat lebih baik agar bisa disalurkan kepada orang-orang yang memang berhak sebelum Idul Fitri dilaksanakan. Baik, para jamaah sekalian, kita sempurnakan ngabuburit online ini dengan membaca doa kafaratul majlis sebagai tanda mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.